Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatul alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rizqi wa a'idni min syarri nafsi. Amma ba'd. Para hadirin jamaah masjid Salatin, bapak-bapak, ibu-ibu terjun, kata putih-putih. Kemudian ini mas-mas tentara semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, masya Allah, tentara ngaji. Moga-moga sehat waras, sukses semuanya. Ya, tadi ada permintaan mudah-mudahan batalion 15. Nah, ini membina keagamaan religiositas anggotanya sehingga diajak didampingi untuk memakmurkan masjid, untuk berjihad dan untuk bergerak dan diisi terus ya ketakwaannya, mudah-mudahan diberi sehat seger waras semuanya, sukses semuanya ya, mudah-mudahan ya diberi rezeki yang melimpah mereka, suki-suki semua. Gak tahu Allah caranya mengatur, gak tahu Allah caranya memberi rezeki, karena pintu rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Dan mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sukses semuanya. Begitu juga para bapak-bapak, ibu-ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin semuanya, kita patut bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tasik maringi sehat seger waras. Allah maringi isok ambekan, menangi bulan yang penuh barokah, bulan yang diucapkan Kanjeng Nabi dalam doanya. Bulan apa ini sekarang? Aku gak tahu bulan umum. Kalau umum sekarang sudah tahu bulan Februari. Kalau bulan Hijriah, bulan Qamariyah, bulan Islam, bulan apa mas? Nah, bulan apa bu? Syakban, pakai sin titik 3. Shin, syak, ain, ba, alif, nun, syakban, bukan sakban, sin kecil, sakban, roban, peluban, syakban. Nah ini, alhamdulillah bulan Syakban itu salah satu bulan yang diapit di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kemarin bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab, salah satu bulan yang terjadi Isra Mi'raj.
Kemudian akan datang setelah Sya'ban bulan Ramadan. Bulan Ramadan, wah sudah jelas penuh rahmat. Nah, antara Sya'ban dan Ramadan tengah-tengah ini adalah Sya'ban. Wah, kadang-kadang perhatiannya itu lebih kepada bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab, dan bulan setelahnya, yaitu Ramadan. Sya'ban kayak kelem, kayak tenggelam, karena bertutupi dengan silaunya Rajab dan silaunya Ramadan. Ini sebagian begitu. Padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan yang penuh rahmat, barokah, dan curahan kasih sayang Allah itu dilimpahkan. Ya. Dalam kitabnya Syekh Al-Maliki, Mada fi Sya'ban, apa yang terjadi di Sya'ban? Kenapa disebut Sya'ban? Nah, kok nggak disebut yang lain? Nah, nama itu ternyata ada maknanya, ada maksudnya. Disebut Sya'ban allazi yatasya'abu fihi khairun katsir. Karena di dalamnya di bulan Sya'ban itu dilipat gandakan, ditikel-tikel, dilipat gandakan. Apanya yang dilipat gandakan? Khairun katsirun, kebaikan-kebaikan yang banyak. Ngepang, ngepang, banyak cabang, banyak pengembangannya. Itu Sya'ban. Nah, oleh karena itu kemudian Rasulullah SAW kan mengajari kita untuk berdoa. Bagaimana doa Rasulullah SAW yang sering kita baca, dan tadi Pak Imam juga membaca. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami ya Allah di bulan Rajab yang kemarin, dan berikan keberkahan ya Allah wa Sya'ban di bulan Sya'ban, ya sekarang ini bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, ya Allah berikan keberkahan ya Allah, dan berikan kesempatan menangi bulan Ramadan ya Allah. Kecapok bulan Ramadan, nutupi bulan Ramadan. Tadi Pak Imam berdoa, panjenengan ngaminnya apa enggak? Ngaminnya apa enggak tadi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Diamin apa enggak? Kalau mas-mas tentara tadi mengamini doa itu, ya, ya alhamdulillah. Ya, jadi Kanjeng Nabi itu jauh sebelumnya sudah memohon, ya Allah paringi ya Allah kesempatan keberkahan di bulan Rajab, dan keberkahan di bulan Sya'ban, dan keberkahan di bulan Ramadan, serta menangi bulan Ramadan. Doanya tadi itu pura-pura atau sungguh? Kenapa Pak? Pura-pura atau sungguhan doanya tadi itu? Pura-pura atau sungguhan ya? Doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tadi pura-pura atau sungguhan? Sungguhan, benar? Apa buktinya? Ya Allah, kalau panjenengan memang berdoa sungguh-sungguh dan benar-benar memohon kepada Allah, insya Allah diijabah. Mendapat keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, dan keberkahan menangi bulan Ramadan. Kalau doanya sungguh-sungguh sih senang hati. Senang ya Allah, mudah-mudahan.
Wes mudah-mudahan ini berarti kan Ramadan ini tinggal sedikit hari lagi, kurang sekitar 15 hari lagi, ya 2 minggu lagi. Nah, bulan Sya'ban. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam hadis Riyadhus Shalihin itu banyak diterangkan tentang bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa atau di situ banyak hikmah-hikmahnya. Yaitu yang pertama tahwilul kiblat, pindahnya kiblat dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Nah, ini ada Masjid Kiblatain namanya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya ya diberi kesempatan berhaji. Kalau belum sempat haji, antri di lama umroh. Nah, biasanya di sana diajarkan diajak ya jamaah untuk singgah di Masjid Kiblatain. Itu dekat dengan Madinah. Kiblatain itu artinya di masjid itulah peristiwa Kanjeng Nabi sholat zuhur, kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kiblatnya pindah dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, ini kebalikan dari Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, berangkat dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjid Aqsa di Palestina. Tapi kalau tahwilul kiblat, pindahnya kiblat ini, semula kiblat itu di Masjidil Aqsa, kemudian pindah ke Masjidil Haram. Nah, inilah. Kemudian Kanjeng Nabi sholat pada itu, sholat zuhur, 2 rakaat pertama mustaqbilal kiblatnya itu ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kemudian rakaat ketiga dan 4 turun wahyu. Falalli wajhika satral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral ayat. Muhammad, sekarang hadapkanlah sholatmu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, sehingga rakaat kedua dan rakaat keempat pindah ke Masjidil Haram. Bisa membayangkan kalau di Arab Saudi, di Mekah, kemudian menghadap ke Masjidil Aqsa itu menghadap kemana? Utara, barat, timur, selatan. Kalau dari Arab Saudi ke Masjidil Aqsa di Palestina, menghadapnya ke utara. Nah, kalau zuhur menghadap ke utara, berarti menghadap ke sana. Ya, gitu. Nah, kemudian diperintahkan kepada rakaat ketiga untuk pindah kiblat dari menghadap Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, ke Masjidil Haram itu akhirnya kemudian berubah, ya. Nah, tidak lagi ke Masjidil Aqsa tapi ke Masjidil Haram. Nah, itu kalau di arah Mekah, ya disitulah Masjidil Haram berada. Ini mudah-mudahan bagi semuanya diberi rezeki yang banyak, bisa haji, bisa umroh, putra putri keluarga diberi rezeki yang banyak, kesehatan, bisa haji, bisa umroh. Begitu juga mas-mas tentara ini harus ada punya niat. Ojo adik ciri hati, ya harus punya niat. Aku kepingin haji, aku kepingin umroh, bahkan aku kepingin menghajikan bapak ibuku yang belum sempat haji, atau aku kepingin umrohkan bapak ibuku.
harus dipasang niat itu. Jangan kosong, rugi. Niat itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niat itu benar-benar, insya Allah diberi rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ada niat, walaupun duit akeh, walaupun kuat, gak haji. Tapi kalau ada niat, insya Allah Allah memberikan kemampuan untuk itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bulan silaturahmi Sya'ban ini. Ya. Ulfah, bulan kasih sayang. Wow, kalau ada sekarang itu perkembangan anak-anak itu ada istilah apa itu? Apa itu? Valentine Day. Bulan kasih sayang. Dalam Islam, bulan Sya'ban ini bulan kasih sayang. Makanya dulu orang tua kita dulu tuh ngajar. Saiki bulan Sya'ban. Ya. Sing tuwa silaturahmi nang sing nom. Orang tua nyambangi putrane. Maratuwa nyambangi mantune. Kakak nyambangi adike. Guru nyambangi muridé. Karena apa? Bulan Sya'ban ini bulan kasih sayang dari yang tua ke yang lebih muda. Nah dulu gitu. Makanya saat durunge Ramadan ayo nyambangi adikmu. Saat durunge Ramadan ayo nyambangi mantuku. Nah itu. Untuk apa? Memberikan motivasi, memberikan doa restu, dan memberikan kekuatan kemampuan menjalin silaturahmi Sya'ban. Lah sekarang Sya'ban. Nanti kalau Idul Fitri setelah Ramadan, yang muda ke yang tua, anak-anak sungkem kepada orang tua, mantu sungkem kepada mertua, murid-murid silaturahmi kepada guru, yang muda kepada yang tua. Nanti pada saat Idul Fitri. Nah ini biasanya gitu dulu ya. Nah, sekarang bentuk di bulan Sya'ban, yang punya putra disambangi, yang punya mantu disambangi, yang punya murid silaturahmi dan sebagainya, untuk memberikan penguatan silaturahmi dan memberikan doa restu. Jangan iki arep Ramadan ya, muga-muga kuat disiapno dan sebagainya. Ini nah nanti pada saat Idul Fitri, yang muda ke yang tua, anak kepada orang tua, murid kepada guru, mantu kepada mertua, gitu. Adik kepada kakak. Alhamdulillah Rabbil alamin. Orang yang suka silaturahmi itu panjang umur. Orang yang silaturahmi itu biasanya rezekinya gampang. Orang yang silaturahmi itu biasanya sehat. Saya punya mbah nggak langsung gitu ya. Masya Allah, dulu ingat saya. Kalau silaturahmi itu dia seneng nih. Pokoknya silaturahmi itu nang ponakane, nang putune, nang saudara-saudarane itu. Masya Allah, belok bangkelan matur. Ya mungkin silaturahmi itu karena ada rasa kasih sayang, ya. Kemudian juga rasa menjalin hubungan yang baik. Secara fisik juga sehat. Jual namanya Mbah Khairiyah. Bisa pinter Mbah. Aku ini wis umur 80 itu. Tapi saya kuat nyok. Masya Allah, ya tentulah kata Rasulullah SAW, barang siapa yang kepingin barokah umur dan barokah rezekinya, falyasil rahimahu, bersilaturahmi. Nah ini mudah-mudahan ya silaturahmi, ya silaturahmi itu extension. Tapi kalau silaturahmi itu jangan direcoki, jangan diganggu atau dirusak, ngerumpi,
ngerasani gitu. Ya udah silaturahmi api, tapi dalam silaturahmi akhirnya yuk dulu ada luas ya. Oh boleh. Oh akhirnya membicarakan tetangga, membicarakan saudara, membicarakan teman dan sebagainya itu merusak silaturahmi ya silaturahmi. Menyampaikan dan saya membantu dan sebagainya. Bicara yang positif saja, bicara yang bagus saja. Bahkan kalau ada peluang apa ada peluang apa, ada kesempatan apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa digunakan dan sebagainya. Nah itulah kemudian ada rezeki, ada saluran-saluran untuk meningkatkan amal ibadah dan menjalin silaturahmi. Ya, kemudian waballina Ramadan ini orang-orang yang menginginkan mencapai bulan Ramadan. Maka kanjeng Nabi dawuh, man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Man fariha sapa kang seneng atine, nerima atine, ikhlas atine. Karena ada didukhuli Ramadan, karena masuk bulan Ramadan, karena mencapai bulan Ramadan, karena senang besok sampai Ramadan dakhalal jannah. Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan enak. Kok gampang? Tidak iya. Kalau orang itu senang menyambut bulan Ramadan, kalau orang itu siap menyambut bulan Ramadan, maka hatinya senang, hatinya itu ikhlas. Iya Gusti, siap Gusti, matur suwun Gusti, menangis sasi Ramadan. Kalau siap berarti menikmati amal ibadah puasa. Kalau siap berarti dia harus ikhlas. Masya Allah berdino nek iso ngeruput kopi anget-anget. Ya, tentara juga ngeruput kopi ya. Ngeruput kopi sing seneng kopi. Ngeruput teh sing seneng teh. Sarapan pecel sing pedese sedengan. Ono sing pecel sing level 3 pedese pol. Utawa rawon sing akeh sambel akeh kecambah. Seneng, enak. Ya, macam-macam. Tapi begitu masuk bulan Ramadan gak kuat ikhlas. Waduh ya kowe ben poso paling gak iso pecel. Gak iso rawon. Gak bisa nyeruput kopi. Gak ada perasaan seperti itu, gak ada kekhawatiran seperti itu, dinolkan. Ya Allah, walaupun setiap hari kami ini senang nyeruput kopi, senang sarapan pecel, senang nasi bok, ya, rawon, sing kental, ya. Tapi kalau ini Ramadan, ya Allah siap, ya Allah siap melaksanakan, siap mengamalkan iman dan wahdisaban. Semuanya. Ya kalau menyambutnya juga bagus, melaksanakannya juga bagus, ya kemudian menyambut mau ada tamu yang disenangi, yang disukai, ya alhamdulillah. Muka-muka, gitu loh. Kalau kita misalnya menyambut cucu mau datang, dan cucu itu memang diharap-harap datanya, si Tony mau datang tuh kesukaannya itu cilok, tak no cilok. Nah disiapkan karena kesukaannya cilok dan tahu bahwa si Tony suka cilok, disiapkan cilok. Begitu juga Ramadan. Ramadan itu kesukaannya apa? Oh qiyamul, salat tarawih. Sukanya apa? Infak, sedekah. Sukanya apa? Tilawatil Quran. Sukanya apa? Tahajud. Sukanya apa? Silaturahmi. Dan disiapkan semuanya dengan senang hati.
dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, insya Allah panjenengan tambah sehat, tambah waras, tambah enak. Insya Allah. Karena apa? Siap menerima, menikmati. Saya lebih suka istilahnya itu bukan melaksanakan ibadah puasa, bukan melaksanakan puasa Ramadan, tapi kalau kita gunakan istilah menikmati puasa Ramadan, menikmati puasanya, dinikmati mulai pagi sampai sore sampai malam, dinikmati, kemudian sahurnya dinikmati, kemudian bukanya dinikmati, kemudian qiraat tilawatannya, ya, terus Al-Qur'annya dinikmati, infak sedekah dinikmati, puasanya loh, Bapak Ibu sekalian. Orang itu kalau sudah niat, ya sudah niat. Tentara-tentara juga begitu, ya. Kalau sudah niat itu kuat, masih agak salah dia niat, tapi tidak niat, itu alasan puasa. Ada niat 1000 jalan, gak ada niat 1000 alasan. Kalau sudah diniati Bapak Ibu sekalian, masya Allah, masih gak sahur itu berangkat puasa, kan gak sambatan. Gak sambatan itu dalam artian waduh lapor terus, enggak, dinikmati. Kanjeng Nabi dawuh, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan jadi sehat. Ini Kanjeng Nabi dawuh 1400 tahun yang lalu, sekitar itu. Apa benar sih? Maksudnya si Kanjeng Nabi ini dawuh kalau ngomong, yang puasa itu tambah lemes, puasa itu tambah lemes, becungi, marno gak iso melaku, gak mau kerja, kemudian tambah sakit gitu. Tapi Kanjeng Nabi dawuh, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian tambah sehat. Ternyata Bapak Ibu sekalian, seorang profesor dari Jepang meneliti tentang orang-orang yang puasa. Diteliti orang-orang yang puasa, apa yang terjadi pada saat orang itu puasa. Kemudian disebutkan pada saat orang puasa itu ada gejala autofagi. Autofagi itu apa? Auto itu sendiri, itu menghabiskan. Secara sendiri sel-sel itu menghabiskan, memakan. Orang yang puasa perutnya kosong, sel-sel dari tubuhnya ini yang kuat memakan yang lemah. Sel yang rusak, mesti ada sel yang rusak, mesti ada sel yang tidak bagus, itu dimakan oleh sel-sel yang kuat ini, dimakan. Berarti sel yang rusak habis, sel yang lemah habis, sel yang menggerogoti habis, autofagi. Dan sel-sel yang kuat ini menghabiskan sel-sel yang rusak, yang lemah ini. Akhirnya orang yang puasa ini semakin sehat. Dalam penelitian itu Bapak Ibu sekalian, lebih spesifik lagi disebutkan sel kanker. Sel kanker. Jadi dalam manusia itu masih ada sel-sel tumor kanker itu ada. Kalau kekuatan yang sel kuat ini ya sehat, pada saat orang puasa, dan puasa ini berturut-turut distribusi dalam 30 hari, maka sel yang lemah ini dimakan, sel yang rusak dimakan, sel yang menggerogoti ini dihabiskan. Ini hasil penelitian, kemudian dipublish, ya, dimuat dalam jurnal-jurnal artikel ilmiah. Maka semakin banyak ya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah diteliti, terbukti ilmiah. Oh benar ternyata. Makanya Kanjeng Nabi itu dawuh sumu tasihu,
berpuasalah maka kamu semakin sehat. Dan dibuktikan oleh ilmu, maka banyak sarjana-sarjana yang semoga ateis masuk Islam, sarjana-sarjana yang semula meragukan masuk Islam, sarjana-sarjana yang semula itu apatis dengan Al-Quran dan hadis kemudian masuk Islam. Karena apa? Banyak bukti-bukti bahwa firman Allah, hadis Rasulullah SAW ini terbukti secara. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan ini betul-betul semangat menghadapi bulan Ramadan dan nanti melaksanakan puasa Ramadan, insya Allah tambah sehat, tambah sehat. Secara fisik mungkin nggak sarapan, nggak usah ngemil, nggak usah makan, tapi tambah sehat. Karena apa? Rohaninya, spiritualitasnya, dan kondisi badannya semakin bersih, semakin sehat, dan sel yang rusak-rusak ini dimakan. Nah, maka Bapak sekalian, puasa kita nanti diusahakan ya untuk tertib, untuk sahurnya, untuk bukanya. Sehingga orang-orang di luar Islam sekarang di luar Ramadan sudah puasa. Pernah ya? Intermittent fasting. Nah itu terkenal gitu. Teman-teman saya, ya, para dosen itu ngomong sampai puasa apa? Intermittent fasting. Intermittent fasting itu puasa 17 jam tidak makan. Kalau puasa Ramadan berapa jam? Ya, mulai jam 4:30 kira-kira, ya katakanlah jam 4 sampai jam 6. Kalau di Indonesia ini relatif lebih singkat, tapi kalau di kutub di sana berjam-jam. Intermittent fasting ini minimal 17 jam. Ini hasil penelitian juga, ya. Orang-orang yang kepingin sehat intermittent fasting, puasa mulai jam 11, mulai sore jam 5 sore sudah makan terakhir sampai malam, sampai kira-kira jam 1 siang baru buka. Nah, boleh minum hanya air putih. Kalau air putih boleh, tapi makanan-makanan ini yang berat-berat tidak, nyemil tidak. Nah ini digunakan untuk menyehatkan tubuh. Maka benarlah bahwa orang yang puasa itu tambah sehat, tambah sehat. Nah ini, saya juga pernah itu ya melakukan intermittent fasting itu pernah. Nah Ramadan ini kesempatan dalam sebulan kita puasa, insya Allah yakin tambah sehat. Yang ibu-ibu juga begitu, bapak-bapak juga begitu ya, tambah sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat spiritualitasnya, dan akhirnya semakin semangat. Orang sehat itu kemudian kerjanya semangat. Kalau orang sehat itu juga tugas-tugasnya semangat. Ya, kalau orang sehat itu ide-idenya datang, inspirasinya, kegiatan kegiatannya ya terjamin bagus. Maka jangan menjadi alasan kalau puasa kemudian tidak produktif. Poso-poso, wah, gak produktif, menurun. Nah, itu kalau dipahami poso kayak opo-opo lah, jadi lemah. Tapi masih poso tetap semangat. Makanya, wah puasa tetap yang ke kantor, ke pasar, tugas-tugas, kemana saja tetap dilaksanakan dengan senang hati. Bapak Ibu sekalian, ini puasa bulan Ramadan kita niati ya. Sekarang kita niati, ya Allah matur suwun Gusti, hambamu ini menunggu masuknya bulan Ramadan dengan senang hati dan siap sesuai dengan hadis Rasulullah, man fariha bi Ramadan tahwal jannah. Siapa yang senang hatinya memasuki bulan Ramadan tahwal jannah,
masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kemudian di dalam bulan Sya'ban ini adalah syahrul sholawat, bulan turunnya perintah sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat bulan Sya'ban turun ayat di surat Al-Ahzab ayat 50. Bagaimana surat Al-Ahzab ayat 50? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini semuanya hafal karena sering dibaca ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 5. Ini turunnya di bulan Sya'ban. Oleh karena itu bulan Sya'ban ini bulan sholawat, bulan meningkatkan sholawat, bulan menikmati bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha sesungguhnya Gusti Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gusti Allah kok solawatan ya Allah? Masa Gusti Allah yang dibahas? Masa Gusti Allah yang melakukan? Gusti Allah yang melantunkan solawat-solawat? Maksudnya Gusti Allah memberikan rahmatnya. Gusti Allah memberikan penghargaan. Gusti Allah memberikan penghargaan, memberikan gelarnya, memberikan perlindungannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gusti Allah memuji Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Gusti Allah memberikan rahmat, memberikan pujiannya. Salam ya, Kanjeng Nabi disebut sebagai makhluk Nabi Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah memberikan penghargaan, memberikan rahmat, ya, penghormatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gusti Allah misalnya muji, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah khuluqin adzim, makhluk yang berakhlak mulia. Ini cara Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Musa bagus, Nabi Muhammad khairul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, pendorong para nabi dan para rasul. Nah ini Gusti Allah memberikan selawat malah dan para malaikat juga begitu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, shallu bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, alaihi kepada Kanjeng Nabi wa sallimu taslima, dan uluk salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perintah. Tapi para ulama menafsirkan perintah ini tidak wajib. Kalau wajib harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan berdosa. Tapi perintah ini perintah yang hukumnya sunnah, dianjurkan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah yang hukumnya sunnah. Maka setiap orang yang sholat dalam tahiyatnya membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam tahiyat ya, sholat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa itu maksudnya? Kita menghormati, kita mengakui, kita memohon supaya digapai sebagai umatnya, kita dianggap sebagai umatnya, kelompoknya, ya, barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau bersolawat sebaiknya kita itu meresapi. Bersolawat kita sebaiknya itu meresapi, membayangkan, menghayati seolah-olah di depan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bersolawat dengan nada lagu yang bagus, baik. Tapi lebih penting lagi kita itu bersolawat seolah-olah kanjeng Nabi ada di depannya dan kita ikut di belakangnya, dan kanjeng Nabi gembira serta ngawur kita gini. Nyedek gini. Ya tak tunggu masuk surganya Allah SWT. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini semakin banyak selawat kepada Rasulullah, semakin senang, berarti semakin baik dan semakin dekat dengan Rasulullah. Barang siapa yang suka terhadap sesuatu, maka banyak mengatakan, banyak mengingatnya. Man ahabba syai'an kasura hibbuh. Man ahabba syai'an, siapa orang yang suka terhadap sesuatu, kasura hibbuh, maka banyak menyebutnya. Betul apa enggak? Kalau kita suka mobil, ceritanya mobil, bangun tidur mobil, kata tidur mobil, siang-siang bicara mobil. Nek seneng manuk, cerita manuk kebutut, manuk wis macam-macam, poksai, manuk rambut, macam-macam. Itu kepada orang yang juga begitu, tak seneng sebut itu si anu. Man ahabbasan kasabun, kepada siapapun, termasuk kepada kanjeng Nabi, man ahabba syai'an kasirahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia sering menyebutnya. Maka kalau kita memang cinta takbir ya terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW, kasirahu sering menyebut kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta tunduk kepada Allah, tunduk kepada Allah SWT. Kalau cinta kepada kanjeng Nabi, maka kita selalu menyebut kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan cara membaca sholawat. Nah, orang tua dulu itu kan begitu. Pokok sholawat itu semakai, sholawat pendek semakai. Jadi bahasa untuk itu dengan sholawat, spontanitasnya dengan sholawat. Nah, insya Allah kalau seperti itu kita di barisan dari kita ini, kalau terjadi apa-apa itu bersholawat. Keceplok, macam-macam menyebut Allah atau bersolawat, bagus kalimat itu. Maka dengan demikian kita berikhtiar untuk banyak baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena kita kepingin diakui sebagai umatnya, digapai Rasulullah, dan kita selalu itibar kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini beberapa hal yang terjadi di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat keberkahan di bulan Sya'ban dan diberi kesempatan Allah menangi bulan Ramadan, ya, menikmati bulan Ramadan dan melaksanakan bulan Ramadan imanan wa hisabah. Kalau demikian, insya Allah mendapat rahmat Allah SWT, kemudian doa semakin ada, bersih dosa-dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama. Amin ya rabbal. Ini sudah bisa. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kelancaran, kebaikan, dan kita menikmati bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.